Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320211026. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan abdomen pada ibu hamil, di mana mulai dari Leopold 1 sampai Leopold 4. Nah, pertama sesudah kita menjumpai ibu hamil, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian menanyakan identitas pasien atau ibu hamil. Setelah itu menanyakan apakah ibu hamil bersedia atau tidak untuk memeriksa abdomennya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Suster Idayani Putri Gea. Apa benar dengan Ibu Angel? Iya. Tujuan saya di sini Ibu untuk melakukan pemeriksaan pada bagian rahim Ibu atau pada bagian perut Ibu. Nah, tujuannya untuk melihat bagaimana posisi janin Ibu di dalam rahim Ibu. Untuk itu saya meminta kesediaan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu, terima kasih. Nah, setelah kita meminta kesediaan pasien, kita mempersiapkan alat, kemudian menutup sampiran untuk menjaga privasi pasien. Setelah itu mencuci tangan dan melakukan tindakan kepada pasien. Nah, perlu kita ketahui bahwa pada pemeriksaan palpasi Leopold ini seharusnya dinding atau pada bagian perut ibu hamil itu harus lemas dan tidak ada kontraksi. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen ibu hamil ini, untuk menjaga kontraksi pada dinding perut ibu hamil ini, kita melakukan pembosokan telapak tangan dengan melakukan hal seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan tindakan pemeriksaan abdomen pada ibu hamil. Nah, pertama-tama kita melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan Leopold 1. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan Leopold 1 itu, kita akan menyediakan terlebih dahulu meterannya untuk mengukur tinggi fundus uterinya. Kita letakkan di sebelah kanan pasien. Setelah itu kita mengatur posisi pasien ibu hamil dengan kedua kaki menekuk seperti ini. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan. Permisi ya Ibu. Tujuan pemeriksaan Leopold 1 ini adalah untuk mengetahui batas fundus uterinya dan mengetahui tinggi fundus uteri pada ibu hamil tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan palpasi pada Leopold 1 ini dengan cara kedua tangan seperti ini. Kemudian meletakkannya di bagian bawah perut pasien, kemudian melakukan palpasi dengan mengumpulkan rahim tersebut dengan cara seperti ini. Kemudian tangan kiri menahan bagian fundus pada perut ibu hamil tersebut, kemudian tangan kanan itu mengukur tinggi fundus uteri. Nah, kita mendapatkan hasil tinggi fundus uterinya itu 26 cm. Nah, kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopold 2, di mana bertujuan untuk mengetahui posisi punggung janin tersebut atau posisi punggung bayi tersebut dengan cara pemeriksaan ini kita harus mempedomain itu pasien, bukan dari perawat. Jika di sini bagian perutnya itu bagian kiri, berarti posisi punggungnya itu berada di sebelah kiri. Jika bagian kanan berarti pada bagian kanan, bukan berpedoman dari perawat, tetapi pada pasien tersebut. Nah, cara kita melakukan pemeriksaan tersebut dengan cara tangan kiri itu menahan bagian perut kanan, kemudian tangan kiri itu meraba bagian perut kiri seperti ini. Nah, cara mengetahui posisi punggung janin tersebut, jika kita meraba adanya
seperti datar dan keras seperti papat, dan agak ada lengkungan berarti itu posisi punggung. Nah, jika teraba itu seperti bagian kecil-kecil atau berbenjol-benjol berarti itu bagian alat ekstremitasnya. Nah, di sini saya meraba di mana di sini adanya bagian kecil-kecil atau berbenjol-benjol. Berarti di sini di bagian perut kiri ibu pasien ini adalah alat ekstremitas pada bagian bayi tersebut. Nah, kemudian kita periksa di bagian perut bagian kanan perut pasien, di mana tangan kanan tersebut menahan perut bagian kiri pasien dan tangan kirinya ini melakukan palpasi atau meraba seperti ini. Nah, di sini saya merasakan di mana teraba seperti keras dan seperti papan atau keras datar dan adanya lengkungan, berarti posisi punggung janin tersebut adalah berada di bagian perut bagian kanan ibu pasien. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3 di mana bertujuan untuk mengetahui bagian terbawah perut ibu pasien, apakah kepala atau bokong janin tersebut atau bokong bayi tersebut. Nah, dengan cara bagian tangan kiri ini menahan fundus perut ibu pasien, kemudian bagian tangan kanan ini menahan bagian simfisis pasien atau bagian terbawah perut pasien atau ibu hamil dengan cara seperti ini. Nah, untuk untuk mengetahui lebih mudah posisi tersebut, untuk mengetahui bagian bawahnya tersebut apa yang terasa ini, kita bisa menganjurkan pasien untuk menarik nafasnya selama 1-3 detik seperti ini. Ibu boleh menarik nafasnya terus dong ya Ibu. Pertama, tarik nafasnya Bu, buang, tarik nafasnya Bu, buang, tarik nafasnya Bu. Nah, pada penarikan nafas yang ketiga itu kita bisa langsung menekan bagian bawah pasien tersebut. Nah, di sini jika misalnya bagian terbawah pasien ini adalah kepala, berarti dia berbentuk bulat dan keras. Jika misalnya dia teraba seperti tidak keras dan lunak, berarti itu bagian bokong. Nah, di sini saya meraba di mana saya merasakan adanya seperti bulat-bulat dan keras, berarti di bawah bagian perut pasien tersebut adalah bagian kepala. Kemudian kita melakukan pemeriksaan Leopold 4 di mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana presentasi kepala janin tersebut masuk ke PAP atau PAP-nya dapat disebut pintu atas panggul pasien. Nah, dengan cara kita dulu mengatur posisi pasien dengan meluruskan kakinya. Ibu boleh meluruskan kakinya. Nah, kemudian seorang pemeriksa atau perawat tersebut itu menghadap kaki pasien dengan cara seperti ini. Nah, setelah itu kita melakukan pemeriksaan dengan cara seperti ini, mulai dari batas mundur uternya tersebut, kemudian melakukan palpasi Nah, jika tangan kita bertemu dengan tangan yang satu, berarti presentasi tersebut belum masuk ke PAP tersebut atau pintu atas panggul ibu hamil tersebut. Nah, jika misalnya tangan kita itu belum bertemu, berarti kemungkinan besar kepala janin tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul pasien. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen ibu hamil, kita mengatur posisi ibu hamil seperti semula. Kemudian membereskan alat-alat seperti meteran tersebut tadi, kemudian membuka sampiran,
dan mencuci tangan terlebih Kemudian kita menanyakan pasien bagaimana perasaannya tadi Ibu setelah saya melakukan pemeriksaan pada bagian perut Ibu. Apakah Ibu tadi merasa nyaman atau kurang nyaman Ibu? Nyaman kok, Suster. Oh nyaman, makasih ya Ibu. Baik Ibu, semoga Ibu sehat terus sampai pada proses persalinannya nanti dan juga dede bayinya ya Ibu. Makasih atas waktunya ya Ibu. Kasih, Suster. Permisi ya Ibu.